maunya ya cewek kita tekan. Gak ada Selena, gak ada Cloud, jadi dia gak bakal bisa farming dual lane. Pergerakan untuk dua roamer juga udah didinai karena udah ada pick ke arah Valentina. Sehingga Valentina ini tentunya akan menjadi sebuah pick yang cukup bisa memberikan tekanan di area mid lane. Tapi untuk sekarang, Masya. Wah, roamer nih Masyanya bisa. Are you sure? Bisa, kan aku bilang bisa. Bisa. Karena Tapi sampingnya bisa dikasih Cho, tapi kalau misalnya mereka anggap ini dari seorang Pak Vitonya menjadi seorang jungler, ada baiknya Masyanya di sisi offlaner. Kalau menurut aku. Iya. Dengan Cho pick kali ini udah bisa menjawabkah apakah akan ada pick untuk Keyboy lebih tepatnya? Karena aku punya pemikiran, kalau Diginya akan kawal ke arah god lane, pasti junglernya kan bebas. Itu gunanya Masya untuk mengganggu di situ. Dan ini bisa main 1-3-1 nggak sih? Betul, bisa. Kayak main split push metode yang tadi sempat dipermainkan sama teman-teman Rebellion Zion. Dan untuk Wijanarko ternyata ada komen sedikit bahwa EVOS hero-nya terbatas. Apakah itu benar? Wijanarko akankah dipatahkan kali ini dengan hero-hero unik lainnya dari tim EVOS? Dan dari Barat Stigi Yif ternyata sebuah hero teritorial yang Jungler sih, Barat sih. luas. Dan ini udah fix banget akan menuju kepada jungler. Jadi makin sulit lagi untuk melakukan invade juga untuk linknya. Jadi untuk pergerakan DPS-nya benar-benar diminimalisir. Kari kah? Waduh, baru pengen ngomong. Kok lu sehati sama gue sih? Bukan saatnya, emang itu opsinya. Dan inilah dia, sebuah pick yang menarik lagi muncul. Karena apakah akan ada Gold Laner match yang muncul untuk saat ini untuk cewek dengan Lilianya. Yang sempat kita duga-duga di game yang kedua. Dan apakah Gold Laner match-nya akan muncul untuk kali ini? Pasti. Ini dia, Aldo sebagai head coach kali ini. Oke, dan tentunya kali ini kita bakal gas menuju ke game yang ketiga. MPL Arena, minta tepuk tangannya! Karena ini penentuan apakah EVOS Legends memiliki satu buah tiket menuju ke arah playoff, atau bahkan Onyx yang mengubur lebih dalam lagi mimpi menuju playoff dari tim EVOS Legends. Oke, tapi ini dia penentuan kita teman-teman semua. Satu langkah terakhir yang itu bisa membuka pintu cukup lebar atau menutup sangat dalam bagi EVOS Legends. Oke, tanpa berlama-lama kita ke line up dan gas! Ih, sedap kali. MPL Arena gas. Alarm bom tadi terlihat ya. Guna untuk langsung membantu aja. Langsung karya dari Orange Buff dari EVOS Legends untuk bisa melakukan farmingan dengan cukup cepat. Tapi di bagian bawah, kalau memang ada Lilia dan juga Melissa berada dalam satu lane yang sama, tetap kali ini Melissa bisa memberikan jarak yang cukup untuk bisa menjauh dari Lilia loh. Entah mengapa ya, aku dari posisi kali ini melihat menumbangkan Sutsujin mungkin agak cukup sulit kalau bukan karena cewek yang memiliki burst damage yang cukup cepat nantinya, Profesor KB. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Sutsujin yang benar-benar powerful banget di arah early game-nya karena dia sangat tebal dengan baratsnya. Ini bisa menjadi sebuah malapetaka juga nanti ketika sudah mulai memasuki ke arah late game. Alright, dan bahkan di sisi selanjutnya, Kairi bakal coba untuk menuju ke arah satu buah Little Wonder dan berhasil diamankan. Yap, ini the reverse time di tengah. Udah menarik pula ke arah Sans. Tapi Sutsujin dengan level 3-nya hampir saja bisa mendapatkan satu Little Crab. Tapi ada gangguan yang datang cukup banyak. Benar-benar dipaksa untuk stay di level yang ketiga ya bahkan buat sekarang. Wow. Oh, Keyboy? Keyboy kali ini terlalu dalam dan mungkin ini adalah talent prediction by Axe. Di mana 4 caster menuju ke arah EVOS dan 2 menuju ke arah Onyx. Ini bukan tanpa alasan. Mungkin kalau aku melihatnya dari sisi tim Onyx Esports, mereka kekurangan damage. Kurang DPS, iya. Seorang Sutsujin nantinya. Tapi masalah utamanya adalah Keyboy ini memberikan tekanan ke arah Sutsujin agar Sutsujinnya tidak mendapatkan level yang seimbang dengan Kairi. Lihat, Kairinya level 4, Sutsujinnya stay di level yang ketiga tanpa stuck. Yes. Artinya dia akan menyusut perlahan-lahan. Yes, dan dia butuh satu buah slug, that's why dia ke arah tengah. Dan untungnya ada minion yang cukup banyak. Dan ini akan menjadi satu buah team fight yang cukup mahal di arah satu buah turtle yang dimenangkan oleh tim EVOS. Kenapa? Karena Onyx bakal ngegrogotin orange buff-nya. Sutsujin masih terkurung di level 3 loh, ini sulit banget. Sementara ada turtle tepat pada depannya. Pendragon, Dream dan juga Tas tepat pada bagian belakangnya. Ini Sutsujin. Direset. Mereka tahu bahwa mereka akan buying time dan meninggalkan level Sutsujin sejauh mungkin. Karena lihat Kairinya ada level 5 sekarang. Karena purple buff. Dan Sutsujin ini memiliki mana yang terbatas loh, jangan lupakan itu. Bakal coba masuk ke negara boost.
Dreams akan menjadi pilihan utama dan Retribution kali diambil oleh Sotsujin. Tapi bukan itu poin utamanya. Di mana ternyata Kairi tidak objektif menuju ke arah purple-nya. Aku kira dia akan mainin makro ke arah Dia muter purple-nya. ya. Kayaknya dia mau nungguin untuk dapetin level yang lebih pasti. Karena Kairi dengan selesainya purple buff nanti, dia bisa ada di level yang ke-7. Sementara Sotsujin, dia kehilangan orange buff. Dia hanya punya purple buff dan juga beberapa jungle di area bottom lane. Sehingga perlu dijaga ketat oleh Dreams agar tidak ada pencurian atau invasi jungle dari Onyx Esports di early game seperti tadi di 2 menit awal. Untuk emblemnya sendiri, killing spree. Sehingga tidak ada yang namanya cooldown retribution bagi Kairi. Namun untuk Sotsujin, dia juga mainin ke arah attack speed. Jadi cukup unik di sini bahwa dia tidak memainkan ke arah cooldown retribution. Yap, tapi terlihat Dreams kali ini harus mundur lagi. Keyboy mencoba untuk mengejar, mengusiri. First time dikeluarkan Sotsujin, tapi dengan Sunpo. Selamat kali ini Keyboy. Dan kali ini menurut gue Prof, lihat udah mulai dikejar sedikit demi sedikit Ya, dari level sama 6. Sotsujin dan juga Kairi nampaknya di depan sana. Mengungguli dalam satu level, tapi lihat damage-nya masih belum cukup, Ya, masih belum capable. harus untuk ada melawan DHS dulu dia. minimal kalau nggak DHS, cewek ini nanti punya glowing one. Atau- Itu yang dibutuhkan. Glowing one NOD, itu dia Atau yang butuhkan. case terburuknya dari Onyx Esports adalah mereka split push. Yes. 4 dari Onyx Esports. Tapi- dengan adanya Valentina, adanya Masha, Chow dan juga Lilia di gold lane, ini membuat team fight mereka berempat kuat banget. Oh, dia memaksa menuju ke arah Dreams. Kali ini Kairi. Level Soundblade dikeluarkan. Dan bahkan di sisi sebaliknya Kairi fokus ke arah Sotsujin. Ditutup pergerakan di real world manipulation di balik real world. Dan bahkan time journey. It's real. Sotsujin still survive. Dan bahkan tidak bisa dikejar kembali oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Melihat tidak ada DPS, sulit untuk menumbangkan Sotsujin. Walaupun kemenangan dari segi gold 700 perak sudah di tangan dari tim Onyx Esports. Iya, tadi Melisa juga berhasil untuk memberikan sebuah Oke, tindakan boy. perlindungan, tapi Glover sendirian di dalam satu Likar ataupun Kuba yang dia punya, dan berhasil kali ini langsung diamankan. Gak ada yang lihat boy, kejedot. Kejedot gak ada yang lihat. Tapi untungnya The Way of Dragon-nya masih connect, jadi sehingga memenangkan laning phase untuk cewek di area gold lane-nya. Pertanyaanku adalah satu, apakah cewek akan secepat mungkin mengamankan Glowing One? Karena itu adalah satu-satunya item yang bisa mengincar ke arah Sotsujin-nya, dan Sotsujin lagi-lagi mengamankan Retribution yang on point. Ngeri juga ya. Dia benar-benar dalam posisi under ataupun posisi yang bisa dibilang owning. Dia tetap sabar, retributionnya tenang, dan menurut gue pribadi ini adalah salah satu player yang cukup stabil di posisi under pressure ketika mereka ketemu Onyx yang berada di top klasemen. Oke, itemnya ada Magic Shoes dan juga Ancient Talisman, dan kali ini cewek juga selesai sepertinya sesaat lagi dengan satu Ice Queen Wand. Gak cuma itu sih, kalau kita ngomongin soal Kairi, dia akan langsung menuju kepada Berserker's Fury. Dan kalau misalkan kita melihat dari Sotsujin, dia bakal langsung menuju kepada Radiant Armor untuk menjawab apa yang dilakukan oleh Suns dan juga cewek. Di satu sisi lainnya Suns mengincar karena durability juga karena dia membuat karena Clock of Destiny. Dan dijawab juga oleh Tas dengan cooldown cepatnya dari Ancient Talisman. Tapi ini pinter banget sih menurut gue Tas. Dia tahu dia bakal diincar karena backline. Dia tahu dia bakal disuruh tutup warungnya sendiri, real world manipulation. Iya, Dan pasti, so dia pasti. butuh warrior boots. Dia pengen survive. Karena dari secara kalkulasi, cewek ini ditugaskan untuk seorang Sotsujin, bukan untuk seorang Tas. Jadi cewek ini mau ngedive ke dalam itu berat Pak Pulung. Ini di bagian area God Lane sendiri juga ada satu hal yang memang bisa diimbangin. Oke, untuk beberapa marksman lain bertemu dengan Lilia itu capek banget ya Prof. Iya. Capek banget, lu bisa langsung disuruh untuk recall langsung di tempat. Clear lane-nya juga cepet banget. Tapi dengan adanya Madels, dengan adanya Mayas on You, ini bisa memberikan jarak di mana untuk kali ini. Ada lagi Real One Man Flash yang dikeluarkan dari tubusan dengan penggunaan tadi. Dari Valentinanya bagus banget, dan Dreams datang dan juga memberikan bantuan cewek. Ceweknya tertangkap kali ini. Oke, bagus banget Dreams emang benar-benar menjadi sebuah penyelamat bagi sang macan di area bottom lane. Kalau bukan karena Dreams tadi itu mungkin bisa ditumbangkan. Dan bahkan kalau kita bisa bilang, cewek ini dalam under pressure. Dia tahu dia sudah memberikan early damage di early game di area bottom lane. Tapi dia nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Kenapa? Karena Melisa punya poin damage yang besar. Ini kayak kebalikan dari game sebelumnya. Betul. Dimana turtle-nya ini menjadi jawaban ketika memang Clover-nya ini kalah lane. Sehingga Clover-nya masih bisa untuk farming, namun untuk sekarang Clover. Waduh, tertangkap basah, tidak ada go away di dalam tubuhnya, dan sekarang Turtle menjadi milik EVOS Legends. Badannya besar, Hey, tangannya kecil. kalau mengaum Masih farming ternyata Sotsujin. Tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka mau coba untuk dapetin satu buah retribution dan berhasil. Duel yang dikeluarkan hanya untuk sia-sia, dan Keyboy terperangkap dalam perut Sotsujin. Mencoba real world manipulation dan bahkan flicker ke arah belakang membuat Keyboy mendapatkan Wow. kerugian yang besar banget. Dan Suns Sangat. mengambil
kerugian yang besar. Ultimate Iya. telah dipakai. Suns bahkan langsung dengan mode defensifnya. Wow. Time Journey yang tidak terduga-duga ternyata diambil oleh Suns. Langsung dengan cepatnya mereka responsif sekali. Dan langsung keyboardnya juga flick out. Shunpo selamat dari Real World Manipulation. Yes, benar banget. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends lihat Dreams-nya menempel selalu. Dia nggak fokus ke arah gold laner-nya. Dia fokus di mana Sosujin tidak sampai terpick off sama sekali. Harus dijaga. Karena dari segi power pick di early masih cukup kuat, Prof. Tapi butuh all in. Iya. Ada magical damage yang besar. Magical damage yang tentunya masih bisa dihandle. Apalagi Suns-nya kali ini mengambil ke arah Real World Manipulation. Jadi ada dua opsi sekarang. Time Journey, Real World Manipulation. Oke, Pendragon. The Way of Dragon telah dikeluarkan dan bahkan dari posisi Pendragon terkena Terrifying Knockout Strike dan gak bisa bertahan. Thunderclap, tepuk tangan dari seorang Woods membuat seorang Pendragon harus benar-benar pulang ke arah base-nya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalah untuk EVOS Legends adalah gimana caranya mereka masih bawa game ini menuju ke arah mid game karena Clover akan siap untuk menumbangkan siapapun yang menuju ke arah front to back untuk Mereka tim fight akan selanjutnya. kuat untuk berlima. Betul. Itu poin terpentingnya dari EVOS Legends. Masalah utamanya ini dia maksud aku. Kairi. Dia bisa melakukan split push karena berempatnya Onyx Esports ini bisa melakukan clear wave dengan cepat dan bahkan melakukan fight back. Apalagi lihat Clovernya. Oke, Real World Manipulation, Clover! Satu tetes dari Suns berhasil ditumbangkan. Wow. Dan ini tipikal player Filipin dengan linknya. Jana Kitty, Kairi yang ada di Indonesia, mereka dalam under kondisi, mereka tetap bisa bermain dengan posisi macro play-nya, Ya, Profesor. macro play yang selalu dimanfaatkan apalagi dengan rotasi link yang cepat. Mirip loh gameplaynya. Dan mirip banget gameplaynya. Memang kalau kita ngomongin soal bagaimana membaca map itu bisa menjadi sebuah keuntungan kalau kita benar-benar memaksimalkan macro play di dalam sebuah game. Makanya tadi aku bilang formasi 4-1 Onyx Esports ini kuat banget. Apalagi ada boots nih. Jadi 1-3-1 juga possible banget dilakukan. Apalagi Onyx Esports mereka bawa cewek dengan gold laner Lilia. Jadi clear wave-nya lihat cepet banget dan gak bakal kalah laning management. Oke. Ini, teriakan di bagian belakang sudah mulai lagi tuh ya. Aman cuy, aman aja. Dan sekarang Lord sudah mulai dicolek lagi. Suns-nya harus bersembunyi ataukah dia akan recall, tapi ternyata tidak karena dia udah set up dan juga menampakkan wujudnya. Cuman siapa nantinya yang akan langsung diamankan lewat Aimo yang udah punya. Oke, table top lane Factory bisa dikeluarkan. Yang penting knockback-nya gak ada, tapi Pendragon terperangkap di dalam zona landang. Dan bahkan lihat, mereka mereset semua yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Lordnya terreset. Dan bahkan tim fight yang selanjutnya nampaknya masih bisa dihandle oleh tim Onyx Esports. Percaya atau tidak percaya, Yes. ini akan terus berulang. Sampai Mereka Lord jadi bait, abis itu mereka majuin hero-nya, targeting hero-nya. Udah dapat poin kill mereka mundur. yes, tapi lihat ini udah ada Aiko bersender lemas nampaknya, sedangkan Bang Pior sedang berapi-api. Melihat timnya mengungguli dengan 2000 gold difference. Dan di sisi sebaliknya, bahkan Sosujin masih mau masuk lebih dalam lagi. Way of Dragon untuk menghindari sebuah retribution yang baik dari Sosujin. Keyboy, keputusan yang baik. Sebenarnya bisa di take down ke arah belakang, tapi Keyboy lebih memilih untuk mengamankan lord tersebut. Karena Menjauhi. Sosujin beberapa kali lihat betapa bagusnya satu buah retribution dari Sosujin. Kita harus akui, Profesor. Betul, setuju. Karena udah 3 kali Turtle bisa dibilang tadi sempat terancam. Apalagi ketika kita ngomongin soal under conditionnya mereka. Sosujin bahkan mengejar ketertinggalan level. Dan sekarang Kairinya yang tadi benar-benar sama levelnya. Udah tiba-tiba dia langsung melakukan sebuah farming yang manis. Dan bahkan Blade Armor dari Keyboy ini sudah bisa menjadi sebuah jawaban untuk Clovernya sendiri ketika dia membutuhkan Malefic Roar. Alright. Ini mereka harus hati-hati juga ya karena ada reward manipulation juga yang dipegang oleh Suns. Mereka harus berhati-hati. Mereka tidak bisa masuk terlalu jauh untuk sekarang karena tasnya karena efek yang begitu menyakitkan pula dari cewek-cewek memaksakan diri tapi Black sudah dikeluarkan. Oke, tapi Sosujin tertinggal seorang diri dari bermain dari Reward Manipulation. Berhasil membuat Sosujin mundur ke arah belakang. Dijemput oleh Tas Dede kali ini dan bahkan di sisi sebaliknya di Onyx Esports mereka tahu mereka tidak bisa menembus high ground mereka. Udah tidak ada ultimate dan memilih untuk menunggu super minion yang selanjutnya. Dan ini super minion yang penting banget. Karena masih ada satu wave lagi dan mereka bisa mendobrak paksa lebih tepatnya. Apalagi Kairi. BOD Mau langsung Blade of Despair. mau burst. Oke, dan mungkin akan diserahkan kepada Malefic Roar untuk kelas itemnya karena Kairi udah punya power untuk true damage-nya. Apalagi dengan Warrior Boots, dia bisa melakukan team fight front to back. Oke, Mereka mau ngincar Sujin lebih tepatnya. Genian, wah ini Genius One pinter banget karena apa? Akumulasi damage ini akan sangat besar Iya, terhadap dia- tim fight tim Onyx dengan Dia mau adanya glowing Valentina. one juga, jadi Harus. akan ada ini ya kesinambungan dari magical damage yang emang kayaknya dari awal udah
direncanakan sama Onyx Esports, jadi nggak bakal ada di tangan Suns untuk Genius One-nya. Harus. Tapi di tangan cewek, sehingga damage yang diberikan oleh teman-teman Onyx Esports jadi cukup. Karena berbanding terbalik dengan Oracle. Oracle ini item individual. Aduh, tapi ini udah nggak badannya besar. Ya kecil banget. Badannya kecil, tangannya kecil, nggak dapat minion. Iya, Ini jadi berat banget stacknya untuk bener-bener seorang Barasnya. stacknya nggak dikasih ya lebih tepatnya. Betul, dan itu kesulitan dari seorang Baras ketika dalam under condition. Tapi untungnya Baras dia dengan minion yang banyak masuk itu dia bisa langsung gede banget Profesor. Dan lihat Suns-nya. Dia freeze minionnya biar nggak dapetin stack Yes. untuk Sutsujinnya. Di area mid lane minion semuanya benar-benar ditutup. Tapi tenang, untuk satu buah scan QR di bawah ini nggak bakal tertutup buat kalian. Nggak. Terbuka bahkan buat kalian. Langsung ya. Langsung. Nobar MPL sambil order Grab tuh ya. Enak banget sampai dengan 90% loh diskonnya. Kurang apa lagi? Nikmat mana lagi yang mau kalian dustai? Jangan sampai dusta mana lagi yang akan kalian nikmati. Jangan. Dan jangan lupa syukuri apa yang kalian punya. Jangan sampai menyesal ketika yang kalian punya itu hilang. Betul, karena yang kalian punya belum tentu orang lain punya. Itu yang Memang terpenting. yang terbaik itu masih ada yang lebih baik lagi. Tapi yang setia itu jarang. Waduh, Curhat kelas. lagi. Oke, kita bakal menuju ke arah satu buah lot yang terhormat nampaknya. Ada Tsutsujin dengan konsilnya berada di garis depan. Secara tidak langsung dia juga harus mencoba untuk mengamankan stack yang dia miliki. Baiting lagi seperti kata Profesor KB, tapi cewek terperangkap di dalam zona real world manipulation dan informasi telah diberikan. Casing yang dilakukan berhasil, kenapa? Lihat, Kairi melepaskannya. Ini tidak ada para pembuff dan Kiboy akan mendapatkan Tsutsujin, tapi nampaknya time journey terlalu dini. Tsutsujin tertinggal dan tidak bisa dijemput, ini berbahaya. Bahkan dari seorang Kairi berhasil men-solo pick off seorang Tsutsujin. Duel dengan bagus, double kill. Lagi for triple kill, tapi real world manipulation kali ini terhadap seorang Dreams. Akankah di follow up? No, Kairi sekarang udah mulai sadar. Dia nggak bisa masuk lebih dalam seperti di game yang pertama. Ya, makanya aku bilang bahwa ini akan repeat dari Onyx Esports. Lord, reset, disengage, dan mengincar hero. Itu gameplay yang mereka mainkan dan bahkan bisa dibilang termanipulasi dari EVOS Legends. Karena mereka termakan dengan gameplay yang memang sudah direncanakan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Suns bahkan punya Winter Truncheon, Lordnya sudah enhance. Ketika time journey terlalu terburu-buru, makan bersama dengan satu buah Detona. Dan bahkan kalau bisa aku bilang Profesor, itu kayaknya cukup terlalu terburu-buru mengeluarkan source skill secara bersamaan. Kalau menurut aku Detona Welcome-nya selesai, baru pakai time journey biar bisa Satu-satu ya jadinya ya? satu-satu. Oke. Dan ini Kiboy Papulo. Ya sementara dari Kiboy sendiri ya udahlah kita tahu ya bagaimana dengan high mekanika dari satu orang ini. Pola agresivitas yang emang diperlukan dari tubuhnya seperti emang membuahkan hasil. Game kedua dimasukkan, berimpact baik. Game ketiga di Mega kembali. Total game udah 19 kali, win rate-nya loh bagus loh. 63% dari penggunaan ataupun dari Rafaela, hero-hero yang sering digunakan. Ini lagi dibuka nih. Buset, Lagi dimakan dibuka, semua. Kegelapannya lagi dibuka. Tapi di sisi sebaliknya, lihat Tsutsujin akan coba untuk beranjak dewasa kembali. Turret di arah top lane sulit untuk didapatkan. Kiboy mencoba untuk menge-kick siapapun itu, tapi Kiboy bakal coba dimakan. Tapi di arah belakang lihat Pendragon gak berhasil melakukan pick up dan bahkan base-nya terbuka dengan sangat bebas. Pendragon tertinggal. Oh my god, ini bencana duel Dragon dan bahkan tidak ada coverisasi terhadap Tsutsujin. Onyx Esports fokus ke arah base-nya dan membuat EVOS Legends tertunduk lemas. EVOS Legends kembali menelan kekalahan. Reverse sweep-nya Reverse sweep. kembali terjadi, Prof. Yes. Jangan ada Moses di antara kita. Jangan ada Moses di antara kita. Bang Moses, sorry to say, sepertinya hari ini lagi dan lagi Onyx Esports masih mengamankan poin yang cukup penting. Apalagi ketika ini adalah match kelima, leg kedua bagi EVOS Legends. Dan bisa kita pastikan bahwa sudah ada 5 kekalahan bagi EVOS Legends secara matchnya. Tertunduk lemas EVOS Legends kali ini. Tak berdaya di hadapan sang Raja Langit. Dan bahkan EVOS Legends di next match mereka itu satu-satunya Semakin kunci. berat lagi. Itu satu-satunya kunci mereka. Satu-satunya kunci mereka adalah di week yang ke-8, hari yang pertama Melawan Bigetron. Bigetron Alpha.